Hello everyone, welcome to my channel Edukasi Baba. Nah, di video ini aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua karena pada hari ini channel YouTube Edukasi Baba sudah mencapai 1K ataupun 1000 subscriber. Pernahkah teman-teman merasa malas untuk melakukan suatu aktivitas ataupun hal-hal lainnya? Atau pernahkah teman-teman disebut oleh orang lain dengan sebutan orang yang pemalas? Nah, ternyata orang yang pemalas ataupun sifat malas tersebut memiliki tipe-tipenya ataupun ciri-ciri mengapa orang tersebut malas untuk melakukan aktivitas ataupun kenapa orang tersebut bisa memiliki sifat rasa malas. Nah, di video kali ini kita akan membahas tipe kemalasan dan bagaimana cara mengatasi rasa malas tersebut. Tipe yang pertama yaitu identitas. Kita sering sekali mengucap pada diri kita sendiri ataupun mengucap kepada orang lain dengan sebutan "aku adalah orang yang malas". Nah, sebenarnya kata-kata ini adalah kata-kata negatif yang keluar dari mulut kita. Maka teman-teman harus berhati-hati dengan ucapan ataupun kalimat yang kita keluarkan. Karena jika kita mengeluarkan kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang negatif, maka kita akan mengeluarkan energi yang negatif pula. Sehingga energi yang negatif tersebut diserap oleh tubuh kita ataupun otak kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang pemalas. Padahal kita bukanlah orang yang pemalas misalnya, cuman kita hanya malas pada saat itu aja. Cuman karena kita melontarkan kata-kata tadi, sehingga energi negatif tersebut terserap dalam tubuh kita, sehingga lambat laun ataupun lama-kelamaan kita benar-benar menjadi orang yang malas. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu gunakanlah kata-kata positif setiap kali kita merasa bad mood ataupun merasa tidak enak untuk melakukan aktivitas. Misalnya ketika kamu disuruh oleh orang tua kamu untuk membersihkan rumah misalnya. Nah, kamu bisa mengganti kata-kata malas ataupun aku capek dengan kata-kata nanti lama sebentar lagi, atau nanti dong Bu sebentar lagi aku akan melakukan pekerjaan tersebut. Nah, dengan teman-teman mengeluarkan kata-kata yang positif, diharapkan energi yang keluar dari tubuh kita juga energi yang positif, sehingga kita mampu menyerap energi positif tersebut. Tipe yang kedua yaitu kebingungan. Nah, pasti di antara kalian ataupun di antara kita memiliki sifat ataupun kepribadian yang bingung ketika ingin melakukan hal ataupun ingin melakukan aktivitas. Misalnya saja ketika kegiatan gotong royong di rumah. Pasti ada di antara kita yang memiliki sifat bingung mau kerja apa ataupun bingung harus melakukan apa. Nah, biasanya orang yang memiliki sifat kebingungan ini adalah tipe orang yang perfeksionis ataupun ingin melihat hasilnya dari pekerjaan tersebut. Misalnya dia mencuci piring, dia ingin melihat hasil dari cucian piring itu bersih semua tanpa ada kotoran ataupun piring kotor lagi. Nah, jika dia merasa cucian tersebut tidak ada habisnya, maka dia merasa sia-sia untuk melakukannya, sehingga dia kebingungan apa yang harus dia lakukan ataupun apa yang harus dia kerjakan, sehingga dengan satu kali dia bekerja bisa selesai langsung ataupun bisa mendapatkan hasilnya langsung. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini? Yaitu dengan cari tahu dulu apa pekerjaan yang ingin kita kerjakan dan belajarlah dari kesalahan pekerjaan tersebut. Misalnya nih, target kita pada gotong royong di rumah itu mencuci piring. Nah, teman-teman harus tahu, karena ketika kita mencuci piring pasti ada piring kotor lagi yang kita jumpai. Misalnya kita sudah selesai mencuci piring, pasti ada piring kotor yang kita jumpai, entah itu dari mana, entah itu kita terlupa ataupun memang barusan dipakai. Tapi itu tidak mengapa ataupun hal biasa.
Yang penting target dari teman-teman untuk mencuci piringnya sudah terjadi. Tipe yang ketiga yaitu apatis. Nah, orang yang apatis ini biasanya disebut dengan orang yang tidak peduli dengan lingkungannya. Rasa malas tersebut muncul karena dia tidak memiliki motivasi terhadap aktivitas yang orang lain lakukan. Nah, biasanya ini sangat sulit ya dirubah kalau dia sudah memiliki sifat ini sejak lama. Lalu bagaimana cara mengatasi sifat apatis ini? Yaitu dengan memiliki tujuan ataupun target dari aktivitas yang ingin kamu lakukan, dan juga berikan reward kepada aktivitas tersebut apabila kamu telah selesai melakukannya. Misalnya kamu memiliki tujuan untuk mencuci piring seperti hal tadi. Nah, jika telah selesai melakukan tugasnya, kamu memberikan reward kepada diri kamu sendiri, misalnya dengan menyebut dalam hati, wah sekarang piring-piring sudah bersih, aku memang hebat. Nah, ini adalah motivasi bagi diri sendiri ataupun reward bagi diri sendiri jika kamu telah melakukan suatu aktivitas yang telah kamu targetkan. Tipe yang keempat yaitu penyesalan. Pernahkah kamu berpikir ataupun merasa jika kamu melakukan hal tersebut, kamu sudah terlambat untuk melakukannya ataupun sudah bukan umurnya lagi? Nah, pasti banyak dong di antara kita orang-orang yang berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya untuk melakukan suatu hal itu tidak ada batas waktunya ataupun masih memiliki banyak waktu jika kita benar-benar melakukan aktivitas tersebut dengan baik. Misalnya saja ketika kamu belajar bahasa Inggris. Nah, saat ini saya sedang mengikuti les bahasa Inggris ya. Padahal umur saya sudah dikatakan jauhlah dari anak-anak sekolah gitu kan. Kalau dipikir-pikir memang terlambat untuk belajar tersebut karena nggak ada gunanya lagi. Tapi jika saya terus berpikir seperti itu, maka saya tidak akan memiliki kemampuan untuk berbicara ataupun menggunakan bahasa Inggris. Nah, sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk kita belajar ataupun melakukan hal apapun itu yang menjadi target tujuan teman-teman, agar teman-teman tidak menjadi orang yang pemalas ataupun orang yang merasa menyesal terhadap waktu yang dia lalui. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa penyesalan tersebut? Yaitu sangat mudah. Dengan teman-teman melakukannya segera mungkin ataupun tidak menunda aktivitas ataupun tujuan yang sudah teman-teman targetkan. Misalnya teman-teman ingin rumahnya bersih ataupun piring-piring di rumah bersih. Teman-teman harus melakukannya setelah teman-teman berkata tersebut ataupun berpikiran tersebut, sehingga tidak ada penyesalan ataupun kemalasan yang akan muncul ketika teman-teman tidak menunda perkataan tersebut. Tipe yang kelima yaitu ketakutan. Nah, orang-orang biasanya memiliki sifat rasa takut untuk mencoba suatu hal, baik itu hal yang baru ataupun hal yang tidak pernah dia lakukan. Karena apa? Karena dia merasa takut gagal dalam hal tersebut. Biasanya orang-orang yang seperti ini memiliki kepribadian yang cemas ataupun sangat ragu lah untuk melakukan hal ataupun aktivitas yang ingin dia lakukan. Dan biasanya dia sangat suka mengkritik orang lain. Misalnya ketika orang di rumah kita mencuci piring, seperti contoh yang sebelumnya. Nah, dia lebih suka mengkritik nih. Misalnya, ini kok piringnya masih agak berminyak ataupun kenapa masih ada bau-bau sambalnya. Sementara dia sendiri takut untuk mengerjakan tugas tersebut karena pertama dia takut misalnya piringnya pecah ataupun dia takut piringnya tidak bersih ketika dia mencuci. Nah, ini adalah tipe-tipe orang yang malas ataupun memiliki kepribadian takut gagal. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi rasa ketakutan tersebut? Kalau menurut saya pribadi ya, teman-teman harus melakukan meditasi ataupun
merenungkan pada diri sendiri teman-teman. Kenapa teman-teman bisa takut untuk melakukan suatu hal ataupun suatu aktivitas. Dan berundinglah ataupun curhatlah kepada orang lain yang mungkin lebih tua ataupun lebih pengalaman terhadap aktivitas ataupun kegiatan yang ingin teman-teman lakukan, sehingga teman-teman bisa mendapatkan energi yang positif terhadap aktivitas yang teman-teman takutkan. Nah, itu dia tipe-tipe kemalasan dan bagaimana cara kita mengatasi rasa malas tersebut. Jika ada di antara kamu memiliki tipe-tipe di atas, maka kamu harus merubah diri kamu sendiri karena kamu yang tahu bagaimana tujuan hidup kamu. Semoga dengan tahunya kamu tipe-tipe tersebut, kamu menyadari bahwa kamu adalah orang yang pemalas, sehingga kamu mampu merubah sifat tersebut dan menjadi pribadi yang baik. Intinya, jangan pernah merasa malas ataupun jangan pernah merasa bosan dengan aktivitas ataupun hal-hal yang baru yang ingin kamu lakukan. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu dan terima kasih.